Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qabla bidayati kulli syai'in هيا بنا أن نشكر الله عز وجل الذي أنعمنا نعما كثيرة حتى نجتمع ونتدارس علومه ونسلم ونصلي على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الإخوة، كيف أحلكم في هذا الصباح المبارك جميعا؟ Asallahu ay yarhamakum wa yu'tiyakum as-sihhah wal 'afiyah. Ayuhal ikhwah, istami' ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan menjadi baik ataupun suatu kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama bagi dia. Al-mafhumul mukhalafah min hadha, yani pemahaman kebalikan dari ini adalah barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan baginya, Allah akan menutup pemahaman dia dari memahami agama, ataupun Allah akan jadikan dia bingung dan tidak memahami agama. Walihada ayyuhal ikhwah, la budda likulli muslim an yata'allam wa ya'mal bima 'alima, an yata'allama ulum ad-din كالفقه والحديث والتفسير. لماذا؟ ليفهم مراد الله سبحانه وتعالى وليكون قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم وليكون قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه العلوم الذي يحتاجه المسلم يعني هو علم الفقه. Dari sebagian apa yang harus dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu agama. Karena setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Wajib setiap muslim menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu terbagi lagi. Jadi ilmu fardhu ain dan ilmu yang fardhu kifayah. Ya. Ilmu yang fardhu ain itu yang wajib setiap individu ataupun setiap orang untuk mengetahuinya. Contoh halnya ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat. Setiap muslim harus tahu ilmu tersebut. Kenapa? Untuk supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari ilmu yang fardhu kifayah apa? Mempelajari usul fiqh. Ya. Ilmu ini merupakan fardu kifayah. Jika sebagian orang mempelajarinya dan memahaminya, maka yang lainnya itu tidak diwajibkan bagi yang lainnya. Jika ada sebagian orang yang mencari ataupun mempelajari ilmu usul fiqh, maka sebagian orang lainnya tidak diwajibkan lagi.
Itu pemahaman fardu kifayah. Fardu kifayah apabila ada sebagian orang yang mengerjakannya, maka sebagian yang lainnya terbebas dari kewajiban tersebut. Baik ayuhal ikhwah. Wal an nahnu sanata'allam an dars al-fiqh, an ilm al-fiqh. قد نبحث بالأمس، قد بحثنا عن الفقه، ما هو الفقه وما أهميته. لابد أنتم أن تراجعوا هذه المادة السابقة. طيب، قد عرفنا ما هو الفقه، وقد علمنا ما أهمية الفقه ومن أين يؤخذ علم الفقه. هذه الأمور قد درسنا في الأسبوع الماضي. طيب، sekarang الآن نخطو إلى باب جديد، وهو أول باب الذي يتكلم به الفقهاء جميعا في كتب الفقه، ألا وهي kitab الطهارة. Kita sekarang memasuki bab yang pertama yang dibahas oleh seluruh fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu adalah bab tentang taharah. Bab tentang taharah ini sangat penting ayuhal ikhwah. Kenapa? Karena agama Islam kita ini adalah agama yang nadhif, ya. Agama yang suci, bersih, ya. Tidak ada agama selain agama Islam yang paling bersih. La yujad ad-din fi hadha dunya anzaf min dinil Islam. Limada? Kenapa saya katakan begitu? Baik, ayuhal ahibba, coba perhatikan. Lahidu ma'an. Awalan, nahnu kal muslim, kita sebagai muslim, salat 5 waktu. Nah, di antara syarat sahnya salat adalah wudu. Jika tidak wudu, maka kita tidak bisa mengerjakan salat. Nah, wudu kita itu adalah bagian bab dari taharah. Kita membersihkan seluruh anggota tubuh kita yang menjadi rukun wudu itu adalah dari beberapa anggota tubuh kita cuci setiap hari. Itu menjadi kewajiban bagi setiap orang yang ingin melaksanakan salat. Otomatis kita membersihkan anggota tubuh kita itu, sebagian dari anggota tubuh kita itu 5 kali dalam sehari. Ada tidak agama selain Islam yang mewajibkan hal ini? Saya rasa belum ada, ya. Makanya dari itu saya bilang dinul Islam min anzafid din fil alam. Wa huwa dinul haq wa dinul wahid la thaniyahuma. Dia merupakan din, agama yang benar, agama yang hakiki, agama satu-satunya yang Allah ridhai. Baik ayuhal ikhwah, nadkhul fil bab, sanadrus an kitab taharah. Kitab taharah. Kitab taharah. Kitab, semua kitab para ulama itu dimulai dengan pembahasan taharah. Kitab taharah, kitab
yang membahas tentang tentang bersuci. Ya. Al-babul awal fi ahkam at-taharah wal miyah wa fihi iddat masail. Bab yang pertama, ya, itu mencakupi dari 10 bab, ya. Kitab taharah ini mencakupi 10 bab. Di antaranya yang pertama fi ahkam at-taharah, hukum taharah wal miyah, dan pembagian air, dan juga pembagian air dan jenis-jenis air nantinya. Al-mas'alatul ula fi ta'rif bil taharah. Jadi saat memasuki tentang bab taharah, itu para ulama akan menjelaskan ta'arif, ya, ta'rifnya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menggambarkan keseluruhan dari bab itu, ya. Seperti pepatah ulama fiqh mengatakan, at-ta'rif far'un an tasawwurih, ya. At-ta'rif far'un an tasawwurih. Ta'rif itu atau pengenalan, ya. Pengenalan adalah cabang ataupun bagian dari gambaran keseluruhan dari bab tersebut. Nah, makanya kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan taharah itu. Nah, at-taharah maknahu an-nadhafah. At-taharah huwa at-taharah fil lughah an-nadhafah wan nazahah min al-aqdar baik. At-taharah huwa an-nadhafah, hiya an-nadhafah wan nazahah min al-aqdar. Dia at-taharah artinya adalah bersih, ya, dan wan nazahah dan an-nazahah min al-aqdar. Bukan hanya bersih, tetapi dia hilang, artinya tidak ada kotoran, ya, tidak ada kotoran apapun. Bukan hanya bersih, tetapi tidak ada juga kotoran. Wan nazahah min al-aqdar, ya, bersih dari apa? Dari kotoran semuanya. Bukan hanya bersih dari fisiknya, tetapi juga bersih dari rasa dan warnanya. Nah, itu pengertian an-nazahah min al-aqdar, ya. Tidak ada kotoran yang menempel pada sesuatu tersebut, maka dia dinamakan taharah. Dan yang kedua, ini yang pertama ta'rif dari at-taharah. Kita masuk ke hal yang kedua, ya. Hal yang kedua yang perlu kita tahu tentang taharah. Taharah itu dibagi menjadi dua. At-taharah tanqasimu ila itsnain. Baik. At-taharah tanqasimu ila itsnain. Qabla an nadkhul ila mabhath jadid, wa hal fahimtum? Hal fahimtum jami'an an ta'rif at-taharah? Pengertian, ta'rif makna pengertian. Baik. Pengertian. At-taharah suci, an-nadhafah bersih, wan nazahah min al-aqdar dari bersih dari kotoran-kotoran, ya. Baik.
Fahimtum? Baik. Al-an nadkhul ila mabahats jadid, ya. Kita akan membahas hal yang kedua. Aqsamut taharah. At-taharah yanqasimu ila itsnain. Kita udah tahu nih ta'rifnya kan? Terus apa yang harus kita tahu lagi? Ya Ustaz, mada sana'rif ba'da an na'rif ma ma'na taharah. Ba'da an ta'rifu makna taharah, setelah kalian mengetahui pengertian taharah, kalian juga harus paham taharah. Taharah itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah taharah ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ini yang pertama, taharah ma'nawiyah. Al-thani at-taharah hissiyah. Al-hissiyah. Ini semua bisa kalian lihat pembahasan ini. Kalian bisa lihat di halaman 1 ya. Di halaman 1 pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Baik, kita akan pakai muqarrar kitab Al-Fiqhul Muyassar ini ya. Jadi yang di rumah bisa melihat semua materi yang akan saya jelaskan dalam kitab ini. Di halaman pertama ya. Coba perhatikan halaman pertama. Baik, taharah dibagi menjadi dua ya. Itu ada pada paragraf kedua. Al-qismu at-taharah ala qismain ya. Taharah itu dibagi menjadi dua. At-taharatul al-qismul awal taharah ma'nawiyah. Ya. Taharah ma'nawiyah. Fahimtum? Taharatul ma'nawiyah. Yang pertama yang dibahas adalah kesucian dalam ya. Kesucian batin. Nah, jadi kesucian itu pembahasan taharah kesucian ada dua. Yang pertama kesucian batin. Bagaimana kesucian batin? Hiya taharatul qalb minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alaihi. Kesucian hati, kesucian batin itu adalah tandanya hati yang suci, hati yang bersih, ya. Artinya hati kita bersih. Dari apa? Dari syirik. Hati kita bersih dari syirik dan juga maksiat. Tidak ada di dalam hati kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hati kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bersih dari suci dari maksiat. Kita tidak ingin selalu terjerumus ke dalam maksiat. Semua hal-hal yang penyakit hati dan iri, dengki, hasad ya. Juga suka memfitnah orang lain itu bersih semua, tidak ada hal itu di dalam hati. Nah, itu dari maksiatnya. Wa kullu ma rana alaihi, dan seluruh perbuatan yang dapat menutup hati, yang menjadikan hati beku, menjadikan hati mati, itu bersih. Artinya apa? Saya simpulkan, taharah ma'nawiyah adalah kesucian hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat, baik dari segala jenis maksiat yang dapat membutakan hati ataupun dapat mengeraskan hati. Baik, fahimtum? Baik. Wa hadza at-taharah ma'nawiyah min ahammi taharah ya. Ahammu taharah hiya at-taharah ma'nawiyah. Wa hiya min ahammi taharah al-badan. Ini adalah merupakan hal ya yang wajib kita perhatikan dalam
mensucikan. Ya, terlebih-lebih ini adalah hal yang penting di antara bab taharah ini, yaitu adalah mensucikan hati atau membersihkan hati. Dari apa? Dari syirik, dari syirik, ya. Perhatikan, dari syirik wal ma'asi. Taharah yang kedua, taharah yang kedua yang bagian kedua al-hissiyah. Taharah al-hissiyah. Ma makna taharah al-hissiyah? Yaitu mensucikan lahir yang tampak dengan kita. Kalau batin yang tidak tampak. Sekarang kita mensucikan yang tampak bagi kita. Contohnya membersihkan tangan dari najis, ya, membersihkan badan, ya, dari segala bentuk kotoran, ya, dan lain sebagainya. Itu taharah al-hissiyah. Baik. Dan taharah hissiyah itu akan menjadi bab pembahasan kita yang panjang nanti, ya. Karena yang setelah membahas taharah ma'nawiyah yaitu pensucian batin, kita akan membahas pensucian badan atau tubuh, ya, yang tampak dari kita. Baik. Ta'rif lughatan arafna. Baik. Al-an kita masuk kepada ta'rif istilahan, artinya secara istilah. Ini lughatan, ya. Lughatan. Sekarang kita masuk ke dalam ta'rif yang secara istilah. Ta'rif secara istilah, ya, ta'rif secara istilahnya nanti akan bergantung pada taharah hissiyah. Kita harus dulu. Orfi istilah وفي الاصطلاح الطهارة هو رفع الحدث رفع الحدث وزوال النجس رفع الحدث وزوال النجس. Secara pengertian istilah, ya, yang artinya apa ya pengertian istilah? Kan ingin tahu juga ya, pengertian istilah. Apa sih lughah? Ya. Kalau lughah ini dia membahas makna taharah secara umum, ya, secara umum. Jadi secara umum, secara luas, makna taharah adalah nadzafah. Nah, jadi secara luas pengertian dari taharah itu adalah bersih, bersih. Kemudian nazahah dan juga tidak ada kotoran-kotoran, bersih, tidak ada kotoran. Tapi secara khusus, ya, secara khusus pada bab yang akan kita bahas, itu pengertian taharah adalah raf'ul hadath, mengangkat hadath, ya, hadath kecil, hadath besar. Nah, wa zawalun najas, dan membersihkan najis-najis, ya, menghilangkan najis. Nah, itu secara khususnya, ya, secara khusus bukan bab taharah yang akan kita bahas. Wal murad bil irtifa'il hadath izalatul wasf al mani' min as-shalah bi isti'mal al ma'i fi jami' al badan. Nah, jadi apa sih pengertian raf'ul hadath? Mengangkat hadath,
Gimana kita angkat hadas? Bisa kita angkat? Bukan artinya mengangkat seperti saya angkat buku seperti ini, bukan. Ya. Maknanya apa? Makna mengangkat hadas artinya kita menghilangkan setiap hal-hal yang dapat membuat salat kita batal, ya. Membuat hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari sahnya salat. Nah, di antaranya apa? Kalau misalnya kita sudah BAK atau BAB, itu kan otomatis secara itu kita tidak boleh langsung sholat. Hal apa yang dilakukan untuk bisa mengerjakan sholat? Yaitu wudhu, ya kan? Nah, al-wudhu tusihhus sholat, ya. Bil wudhu tasihhus sholat. Wala tasihhus sholat bidunihi. Jadi dengan wudhu maka salat itu akan menjadi sah, dan tidak sah salat jika tidak berwudu. Nah, jadi izalatul wasfil mani, ya, menghilangkan ataupun menghindarkan segala macam bentuk yang membuat kita tidak bisa melaksanakan salat, ya. Itu perantaranya, caranya dengan apa? Dengan wudhu. Nah, wudhu ini dilakukan pakai apa? Nah, di situ jelaskan lagi bisti'malil ma. Nah, dengan apakah kita bisa berwudhu pakai daun, atau berwudhu pakai pasir, atau berwudhu pakai apalagi tepung? Tidak semua. Harus satu alat yang bisa digunakan untuk berwudu, yaitu air. Bisti'malil ma' fi jami'il badan. Jadi dengan memakai air di bagian-bagian tubuh. Tetapi jika kita ingin mandi besar, ya, artinya mandi junub, kita harus membersihkan diri menggunakan air ke seluruh tubuh. Kalau misalnya wudu, ya, untuk mengangkat hadas kecil, maka kita hanya perlu menyiramkan ataupun membersihkan segala anggota tubuh, ya. Hanya bisa boleh dengan mengalirkan air ke seluruh bagian-bagian tubuh yang termasuk ke dalam bagian wajib pada wudu. Misalnya seperti muka, ya, bagian wajibnya, kemudian tangan, kemudian kepala, basuh kepala, dan mencuci kedua mata kaki. Nah, itu irtifa al-hadath, ya, raf al-hadath. Nah, kemudian di sini dikatakan wal murad bi zawalil khabath. Nah, murad zawalil khabath. Ini wa zawalun najas atau wa zawalul khabath. Al khabath. Di buku ditulis wa zawalul khabath, ya. Dan artinya pun sama. Ai wal murad bi zawalil khabath ai zawalun najasah. Itu coba dilihat di paragraf kedua terakhir. Wal murad bi zawalil khabath ai zawalun najasah minal badan was thawb wal makan. Jadi apa arti zawalun najasah atau zawalul khabath? Yaitu membersihkan setiap najis, ya, dari baik itu dari badan kita, baik itu dari tempat, baik itu dari pakaian yang kita pakai, ataupun dari tempat yang kita gunakan untuk sholat. Itu harus suci dan bersih. Nah, fatahara istiyah ala nau'in. Taharat istiyah, tadi saya bilang, itu dibagi menjadi dua, ya.
Hadza fahimtum fil istilah raf'ul hadath wa zawalin najas. Khalas. Fahimtum? Allakum tafhamun. Khalas. Adun uhsinu dhann ilaikum annakum tafhamun hadza. Insyaallah fi ma lam tafham ba'din salni fi Telegram atau fi Durdishah. Insyaallah. Jadi bisa nanti yang tidak paham silahkan ditanyakan di chat ataupun di Telegram, silahkan hur ya. Nah, taharah hissiyah itu dibagi menjadi dua ya. Ini kita banyak bagi-bagi untuk memudahkan pemahaman ya. Baik. Taharah al-hissiyah, taharah al-hissiyah yanqasimu ila qisman. Awalan allati takunu bil badan faqat wallati takunu bil badan wal makan was-sawt wal makan. Allati takunu bil badan was-sawt wal makan. Baik. Taharatu bil badan disama adalah taharah min hadath. Taharah min al-khabath. Taharah min al-khabath. Taharah dari hadath itu cuma untuk badan, misalnya kita berwudu ya, itu mengangkat hadath, taharah min hadath. Nah, berwudu ataupun mandi besar, mandi junub, itu taharah min hadath. Wa taharah min al-khabath, berarti takunu di badan masuk makan. Khabath ya, dari taharah dari setiap najis ya, najis dari badan ataupun dari tempat dan dari pakaian yang kita pakai. Baik. Hatta huna fahimtum? La'allakum tafhamun jami'an. Nah, baik. Insyaallah qabla al-akhir an ashraha lakum faqrah wahidah fil akhir, ini faqrah al-akhirah wal hadath ala naw'ain. Al hadath ala naw'ain. Baik. Jadi taharah min hadath wa khabath. Sekarang hadath. Hadath ala naw'ain. Al hadath dibagi menjadi dua. Yang pertama hadath asghar. Yang kedua hadath akbar. Apa makna? Hadath asghar, hadath kecil, seperti buang angin, seperti BAK dan BAB. Itu hadath asghar, maksudnya hadath asghar. Al-baul, warih, buang angin, al-baul, kencing, buang angin, arih. Baik, qada al-hajah, ya, buang air besar. Wal-ghaul, wal-ghaul. Hadath akbar, hadath akbar. Contohnya apa? Setiap hal yang bisa menjadikan kita wajib mandi besar. Contohnya inzal mani, khurujul mani,
خلاص طيب سألخص فيما درسناها اليوم من مادة الفقه في كتاب الطهارة. أولا قد عرفنا ما هو الطهارة اللغة. طهارة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار. Yang pertama kita udah bahas tentang taharah. Pengertian taharah secara bahasa yaitu bersih dan bersih dari segala hal-hal yang kotor, ya. Nah itu masih secara umum. Kemudian pengertian istilah lebih khusus lagi. Pengertian istilahnya adalah izalatun najas. Pengertian istilahnya raf'ul hadath wa izalatin najas. Raf'ul hadath wa zawalin najas atau zawalil khabath. Pengertian istilah yang lebih spesifik, yang lebih khusus adalah mengangkat hadath, ya, mengangkat hadath dan menghilangkan najis dan kotoran, ya. Baik. Kemudian setelah kita tahu ta'rifnya, kita bagi at-taharah yang